Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini saya mengajak kita semua untuk merenung dan juga berdoa bersama, menyongsong konklav pemilihan paus yang resmi dimulai hari ini 7 Mei 2025. Sama saudara dan saudari terkasih, para kardinal Gereja Katolik melaksanakan pemilihan pemimpin yang baru setelah wafatnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April 2025 yang lalu. Pemilihan paus dilakukan melalui sebuah prosesi yang disebut konklav. Konklav dimulai hari ini, 7 Mei 2025. Konklav dilaksanakan setelah 15 sampai 20 hari pasca kematian seorang paus. Konklav yang berlangsung di Kapela Sixtina Vatikan adalah proses sakral pemilihan paus. Dilakukan secara rahasia atau tertutup oleh para kardinal Gereja Katolik yang berusia di bawah 80 tahun. Kali ini ada 133 kardinal peserta konklav. Konklav berasal dari bahasa Latin cum clave, yang berarti dengan kunci. Konklav menandakan pengurungan para kardinal dalam satu ruangan hingga terpilihnya paus baru. Tradisi ini berlangsung selama berabad-abad dan mencerminkan perpaduan antara liturgi, teologi, serta simbolisme gereja. Selain sebagai proses pemilihan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, konklav juga menjadi momen penting yang menunjukkan wajah Gereja Katolik kepada dunia dan menjadi pusat perhatian lebih dari 1 miliar umat Katolik dunia. Karena itu, umat Katolik sejagat selama proses konklav berlangsung supaya pertama, kita bersatu dalam doa agar karya Roh Kudus dalam dan melalui proses manusiawi ini sungguh menghadirkan kehendak Allah bagi gereja lewat paus baru. Kita, kaum peziarah pengharapan, berjalan bersama dan satu harapan akan gembala gereja yang baru, wakil Kristus yang baru. Paus memiliki gelar hamba, segala hamba Allah, Servus Servorum Dei, yang mencerminkan peran paus sebagai pelayan umat Kristiani. Kedua, mari kita secara bersama percaya dan yakin bahwa para kardinal peserta konklav adalah orang-orang pilihan, putra-putra terbaik gereja yang walaupun berdosa, namun oleh Roh Kudus dan dukungan umat Allah telah terbukti layak dan pantas untuk memilih dan dipilih menjadi paus. Ketiga, kita semua mengetahui bahwa semua peserta konklav adalah calon paus. Jangan mudah terpengaruh oleh pelbagai spekulasi, analisa, dan bualan wartawan tentang calon kuat atau unggulan. Jangan ikut-ikutan menjagokan calon ini atau calon itu, apalagi kalau alasannya sangat primordialis suku, bangsa, benua tertentu, agar kita bisa dengan sukacita menerima siapa saja yang terpilih. Pemilihan paus bukan ajang pemilihan tokoh politis yang penuh dengan intrik-intrik politik, tetapi pemilihan paus adalah pemilihan tokoh spiritual, tokoh religius yang dilaksanakan dalam doa yang khusyuk. Karena itu, kuasa Roh Kuduslah yang sangat berperan dalam proses ini. Keempat, kita harus menyadari bahwa siapapun yang terpilih, dialah paus kita. Dialah pengganti Petrus yang ke-267 yang namanya akan kita sebut
atau kita dengar setiap kali kita merayakan Ekaristi. Mari kita nantikan dan sambut Paus terpilih kita dengan doa, dengan sukacita iman. Karena itu saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa bersama. Doa Konklav 2025 menyongsong Paus baru kita. Tuhan, Allah Bapa Maha Baik, dalam penyelenggaran-Mu yang agung, Engkau membimbing gereja-Mu melalui para gembala yang Kau pilih. Kami mohon dengan rendah hati curahkanlah Roh Kudus-Mu dengan limpah kepada para kardinal yang berhimpun dalam konklav. Bersihkan hati mereka dari segala kepentingan duniawi. Teguhkanlah mereka dalam iman dan kasih, dan bimbinglah mereka untuk memilih seorang paus yang sesuai dengan hati-Mu. Seorang gembala yang kudus, rendah hati, dan berani, yang mampu memimpin umat-Mu di jalan kebenaran dan damai. Santa Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Santo Petrus Rasul, doakanlah kami. Semua orang kudus pelindung gereja, doakanlah kami. Amin.